Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, lahir di keluarga muslim taat di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, belajar dengan giat, menikah dengan perempuan baik-baik, dan membangun keluarga yang harmonis sesuai ajaran agama. Saya yakin cinta sejati hanya untuk lawan jenis, dan segala yang menyimpang adalah dosa besar yang akan membawa Tapi semua itu runtuh pada malam itu ketika hujan deras mengguyur kampung kami dan dia muncul di depan pintu rumah saya, basah kuyup, dengan mata yang penuh ketakutan dan harapan. Nama saya Ardi, saat itu saya berusia 22 tahun, baru saja lulus kuliah di Universitas Negeri di Jogja. Saya pulang kampung untuk membantu ayah di sawah sambil mencari pekerjaan. Malam itu, sekitar pukul 11, saya mendengar ketukan pelan di pintu. Ayah dan ibu sudah tidur, adik perempuan saya juga. Saya membuka pintu, dan di sana berdiri seorang pemuda yang tak saya kenal, tubuhnya gemetar karena dingin, bajunya menempel di kulit karena basah. Mengganggu, Mas. Saya kehilangan arah. Hujan terlalu deras, boleh berteduh sebentar, suaranya lembut, tapi ada nada putus asa di dalamnya. Saya ragu. Di kampung kami, menerima orang asing malam-malam bisa jadi bahan gosip. Tapi melihat wajahnya yang pucat, saya tak tega. Masuk saja. Tunggu di teras dulu, saya ambil handuk. Dia bernama Rama. Usianya sama dengan saya, 22 tahun. Dia bilang dia dari Jakarta, sedang liburan sendirian ke Borobudur, tapi motornya mogok di jalan sepi, dan hujan membuatnya tersesat. Saya beri dia handuk dan teh hangat. Kami ngobrol pelan agar tak membangunkan keluarga. Rama cerita banyak tentang Jakarta, tentang hiruk-pikuk kota yang membuatnya lelah. Matanya berbinar saat bicara, dan senyumnya, entah kenapa, membuat dada saya berdegup aneh. Saya cepat mengusir perasaan itu. Ini pasti karena saya jarang bertemu orang baru. Hujan tak kunjung reda. Akhirnya, saya tawarkan dia tidur di kamar tamu kecil. Besok pagi saya antar cari bengkel. Dia mengucap terima kasih berulang kali. Malam itu, saya tak bisa tidur nyenyak. Pikiran saya dipenuhi wajahnya. Saya beristighfar dalam hati, menganggap ini hanya rasa kasihan biasa. Keesokan paginya, motor Rama sudah bisa diperbaiki berkat bantuan tetangga. Sebelum pergi, dia meminta nomor saya. Siapa tahu suatu saat ke Jogja lagi bisa ketemu. Saya beri, meski ragu. Beberapa hari kemudian, pesan darinya datang, terima kasih ya, Ardi. Kamu baik sekali. Obrolan kami berlanjut. Dari sekadar sapaan jadi cerita sehari-hari. Rama bekerja sebagai desainer grafis di Jakarta. Dia bilang dia suka trailing sendirian karena merasa lebih bebas. Saya cerita tentang hidup di kampung, tentang sholat berjamaah di masjid, tentang mimpi ingin jadi guru agama. Lambat laun, saya sadar ada yang aneh dengan perasaan saya. Setiap notifikasi dari Rama membuat hati saya berbunga. Saya senang membaca pesannya, senang mendengar suaranya saat kami teleponan malam-malam. Tapi saya tolak mengakuinya. Ini pasti hanya persahabatan biasa. Beberapa bulan kemudian, Rama bilang dia akan ke Jogja lagi untuk proyek kerja. Boleh ketemu? Saya setuju. Kami janjian di Malioboro. Saat melihatnya turun dari bus, mengenakan kemeja batik lengan pendek, senyum lebar, saya merasa dunia berhenti. Kami jalan-jalan, makan gudeg, nonton wayang kulit di malam hari. Malam itu, saat kami duduk di bangku taman dekat keraton, Rama tiba-tiba bilang, Ardi, aku senang sekali berteman denganmu. Kamu beda dari orang lain. Saya tersenyum, tapi dada saya sesak. Saya tahu perasaan ini sudah melampaui batas persahabatan. Tapi saya tak berani mengakui. Saya takut pada Tuhan, pada keluarga, pada masyarakat. Rama pulang ke Jakarta. Obrolan kami semakin intens. Dia mulai cerita tentang masa lalunya,
tentang bagaimana dia sadar sejak SMA bahwa dia tertarik pada laki-laki. Aku pernah pacaran dengan cowok, tapi putus karena dia takut keluarganya tahu. Saya terkejut. Tapi anehnya, bukan jijik yang saya rasakan, melainkan rasa ingin melindungi. Saya balas, kamu kuat ya, bisa jalani itu sendirian. Sejak itu, Rama semakin terbuka. Dan saya semakin bingung dengan diri sendiri. Setiap malam, saya sholat tahajud, memohon petunjuk. Tapi semakin saya tolak, semakin kuat perasaan itu. Akhirnya, pada suatu malam, saat kami ideocal, Rama bilang, Ardi, aku jatuh cinta padamu. Dunia saya gelap seketika. Saya matikan panggilan, tak balas pesan. Saya takut. Saya marah pada diri sendiri. Ini dosa. Ini haram. Tapi besoknya, saya rindu suaranya. Saya balas pesan, Ma kemarin. Aku juga merasakan yang sama. Itu awal dari segalanya. Cinta terlarang yang kami jalani diam-diam. Hubungan kami dimulai dengan penuh rahasia. Rama sering ke Jogja dengan alasan kerja, sebenarnya untuk bertemu saya. Kami janjian di tempat sepi, seperti pinggir Kali Code atau hutan pinus di Imogiri. Di sana, kami bisa berpegangan tangan, berpelukan, tanpa takut dilihat orang. Rasa cinta itu indah sekali. Rama membuat saya merasa hidup. Dia mengajari saya banyak hal, tentang seni, tentang musik, tentang dunia di luar kampung saya yang sempit. Saya ajari dia tentang agama, tentang bacaan Al-Quran yang membuat hati tenang. Tapi selalu ada rasa bersalah. Setiap kali selesai bertemu, saya langsung wudhu dan sholat, memohon ampun. Ya Allah, kenapa engkau beri aku cobaan ini? Rama bilang, cinta bukan dosa, Ardi. Yang penting kita saling menyayangi, tak menyakiti orang lain. Tapi saya tahu, di masyarakat kami, ini bukan hanya dosa, tapi aib besar. Kalau ketahuan, kami bisa diusir, dipukuli, atau lebih buruk. Keluarga saya mulai curiga. Ibu bertanya kenapa saya sering ke kota sendirian. Ayah bilang, sudah waktunya kamu cari jodoh. Ada anak gadis tetangga yang baik. Saya hanya diam, saya takut membayangkan kalau mereka tahu. Suatu hari, Rama ajak saya ke Jakarta. Ayo liburan bareng. Kita bisa bebas di sana. Saya ragu, tapi akhirnya setuju. Itu pertama kalinya saya ke Jakarta. Kota besar yang ramai, penuh lampu neon. Rama punya apartemen kecil di pinggiran. Di sana, untuk pertama kalinya, kami bisa tidur satu kamar tanpa takut. Malam itu, kami hanya berpelukan, bicara sampai pagi. Rama cerita tentang teman-temannya di komunitas di Jakarta. Mereka baik-baik, Ardi. Banyak yang berjuang hidup normal meski dicaci. Saya mendengar, tapi hati saya masih konflik. Saya cinta Rama, tapi saya juga cinta agama saya. Kembali ke Jogja, semuanya berubah. Ada teman Rama dari Jakarta yang datang ke Jogja, namanya Dion. Dion lebih terbuka, gaya yang lamboyan. Dia ajak kami ke pesta kecil di rumah temannya di kota. Di pesta itu, saya lihat banyak pasangan sesama jenis yang bebas bercumbu. Saya syok. Rama bilang itu normal di komunitas mereka. Tapi malam itu, saat saya ke toilet, saya lihat Dion dan Rama berbisik mesra. Hati saya sakit. Saya pulang sendirian. Besoknya, Rama minta maaf. Dion hanya teman lama. Dulu kami pernah bersama, tapi sudah selesai. Saya percaya, tapi benih curiga sudah tertanam. Hubungan kami mulai goyah. Saya semakin sering marah karena cemburu. Rama semakin sering bilang saya terlalu posesi. Puncaknya saat ayah saya sakit keras. Saya harus di rumah terus. Rama marah karena saya jarang balas pesan. Aku butuh kamu, Ardi. Di Jakarta aku sendirian. Saya jawab, aku juga punya keluarga, Rama.
Aku tak bisa tinggalkan mereka. Kami bertengkar hebat lewat telepon. Rama bilang kalau kamu tak bisa terima aku apa adanya, lebih baik kita putus. Saya menangis sendirian di kamar. Saya cinta dia, tapi saya takut kehilangan keluarga, agama, segalanya. Akhirnya, kami baikan. Tapi hubungan kami sudah retak. Beberapa bulan kemudian ada kabar buruk. Adik Rama kecelakaan di Jakarta. Rama butuh dukungan. Saya nekat ke Jakarta lagi. Di sana saya lihat Rama benar-benar hancur. Saya peluk dia berhari-hari. Kami semakin dekat lagi. Tapi saat saya pulang, ibu saya menemukan Oto kami berdua di saya. Oto saat kami pelukan di apartemen. Ibu menangis. Ini apa Ardi? Kamu penyimpang. Saya tak bisa bohong lagi. Saya cerita semuanya. Ibu pingsan. Ayah marah besar. Kamu keluar dari rumah ini. Kamu bukan anakku lagi. Saya diusir. Saya lari ke Jakarta ke pelukan Rama. Di sana kami hidup bersama. Rama bahagia tapi hati saya hancur. Saya rindu keluarga, rindu kampung, rindu sholat berjamaah di masjid. Hidup di Jakarta bersama Rama awalnya seperti mimpi. Kami punya apartemen kecil, Rama kerja, saya cari pekerjaan sebagai guru les priat. Kami bebas menunjukkan cinta, meski tetap hati-hati di tempat umum. Tapi luka pengusiran dari keluarga tak pernah sembuh. Setiap malam, saya mimpi ibu menangis. Saya telepon adik saya diam-diam, tapi adik bilang ayah melarang semua keluarga hubungi saya. Rama berusaha hibur saya. Dia ajak ke komunitas ke acara dukungan. Di sana, saya dengar banyak cerita mirip, diusir keluarga, dicaci masyarakat, tapi mereka bertahan karena cinta. Saya mulai berpikir, mungkin ini jalan yang Tuhan beri. Mungkin saya harus terima diri apa adanya. Tapi konflik datang lagi. Dion muncul kembali. Dia sering datang ke apartemen bilang hanya berteman. Tapi saya lihat tatapan Dion pada Rama masih penuh cinta. Suatu malam, saya pulang lebih awal dari les. Saya lihat Dion dan Rama di soa berpelukan. Mereka bilang hanya peluk biasa karena Dion sedang sedih. Tapi hati saya tak percaya. Saya marah besar. Kamu bohongi aku, Rama. Rama menangis. Aku cinta kamu, Ardi. Dion hanya masa lalu. Tapi pengkhianatan itu terasa nyata. Saya tinggalkan apartemen, menginap di masjid. Malam itu, saya sholat panjang, menangis di sujud. Saya sadar, saya tak kuat lagi. Besoknya, saya pulang kampung. Saya minta maaf pada ayah ibu. Saya bilang saya akan berubah, akan nikah dengan perempuan. Ayah peluk saya, menangis. Kamu anakku selamanya. Saya putus dengan Rama lewat pesan. Ma, aku tak bisa lanjutkan ini. Rama telepon berulang kali, tapi saya tak angkat. Saya mulai hidup normal. Saya dijodohkan dengan anak tetangga, namanya Siti. Siti baik, taat, cantik. Kami nikah beberapa bulan kemudian. Hidup pernikahan awalnya datar. Siti berusaha jadi istri baik, tapi saya tak bisa beri cinta sepenuhnya. Setiap malam, pikiran saya ke Rama. Saya dengar kabar Rama dari teman di Jakarta, dia depresi, sering sakit. Hati saya sakit. Saya sadar, saya masih cinta dia. Suatu hari, Rama datang ke kampung. Dia berdiri di depan rumah, kurus, pucat. Ardi, aku tak bisa hidup tanpamu. Siti lihat kami. Dia tahu semuanya dari ekspresi saya. Malam itu, Siti bilang, kalau kamu bahagia dengan dia, pergilah. Aku tak mau paksa kamu. Siti cerai dengan saya secara baik-baik. Saya kembali ke Rama. Kami hidup bersama lagi di Jakarta.
Tapi masyarakat tak pernah beri kami damai. Ada tetangga yang gosip, ada yang ancam. Rama pernah dipukuli preman karena dicurigai penyimpang. Saya lindungi dia, tapi saya lelah. Puncak konflik datang saat ayah saya sakit parah. Saya pulang kampung. Ayah minta saya janji tak kembali ke Rama. Saya bingung. Di satu sisi keluarga, di sisi lain cinta. Ayah meninggal dunia. Di pemakaman, saya menangis bukan hanya karena ayah, tapi karena semua pilihan sulit ini. Setelah ayah meninggal, saya semakin dekat dengan keluarga lagi. Ibu sering telepon, adik minta saya pulang. Rama paham. Dia bilang, pergi saja kalau itu buat kamu tenang. Tapi kami tetap bersama. Kami pindah ke apartemen lebih kecil, hidup sederhana. Rama mulai aktif di komunitas advokasi LGBTQ. Dia bilang ingin perjuangan agar orang seperti kami tak lagi menderita. Saya dukung meski takut. Saya ikut beberapa pertemuan rahasia. Di sana, saya lihat banyak cerita pilu, ada yang bunuh diri karena tekanan keluarga, ada yang dipaksa nikah heteroseksual, ada yang kehilangan pekerjaan karena orientasi. Saya sadar, ini bukan hanya masalah pribadi, tapi masalah sosial besar di Indonesia. Suatu hari, ada raya polisi di tempat nongkrong komunitas. Beberapa teman ditangkap. Rama hampir kena, tapi lolos. Malam itu, kami takut sekali. Rama bilang mungkin kita harus pindah ke luar negeri. Tapi kami tak punya uang. Konflik semakin dalam saat Dion muncul lagi. Kali ini, Dion bilang dia hipositi dan dulu pernah bersama Rama tanpa perlindungan. Rama tes, hasilnya negatif. Tapi kepercayaan saya hancur lagi. Kamu pernah bohongi aku soal Dion. Rama akui dulu saat kami putus pertama, dia sempat bersama Dion lagi untuk hilangkan rasa sakit. Itu pengkhianatan terbesar. Saya tinggalkan dia lagi. Saya pulang kampung hidup dengan ibu. Saya kerja jadi guru ngaji di madrasah. Hidup tenang tapi kosong. Saya nikah lagi kali ini dengan janda yang baik. Kami punya anak. Tapi di hati, Rama tak pernah hilang. Bertahun-tahun kemudian saya dengar Rama sakit parah. Dia kanker. Saya nekat ke Jakarta. Di rumah sakit, saya lihat Rama kurus, tapi senyum saat lihat saya. Ardi, kamu datang. Kami bicara panjang. Rama minta maaf atas semua. Saya juga minta maaf karena tak cukup kuat. Rama bilang, aku tak menyesal cinta padamu. Itu bagian terindah hidupku. Beberapa minggu kemudian, Rama meninggal. Saya menangis di pemakaman. Tak ada keluarga Rama yang datang, hanya teman komunitas. Saya sadar, cinta kami memang terlarang di mata banyak orang, tapi itu cinta sejati. Kehilangan Rama membuat saya hancur. Saya kembali ke kampung, tapi tak sama lagi. Saya sering diam, sering ke makam ayah, cerita sendiri. Ibu khawatir. Kamu kenapa, nak? Saya cerita semuanya pada ibu. Awalnya ibu menangis, marah. Tapi lambat laun ibu paham. Ibu tak mengerti sepenuhnya, tapi ibu tahu kamu menderita. Ibu peluk saya. Itu pertama kalinya keluarga terima saya apa adanya, meski tak sepenuhnya setuju. Saya mulai aktif di komunitas dukungan secara diam-diam, saya bantu anak-anak muda yang sama nasibnya, beri nasihat agar tak ceroboh, tapi juga agar tak bunuh diri. Saya sadar, di Indonesia, orang seperti kami masih banyak yang tersembunyi, menderita sendirian. Saya tulis buku anonim tentang kisah saya dan Rama. Buku itu beredar di komunitas, beri harapan pada banyak orang. Bertahun-tahun kemudian, undang-undang mulai berubah pelan. Ada lebih banyak diskusi tentang hak asasi. Saya tak lagi nikah. Saya hidup sendiri, tapi damai. Saya sering ke tempat kami dulu bertemu, pinggir Kali Code.
Di sana saya rasakan Rama masih ada. Cinta kami tak berakhir bahagia seperti dongeng, tapi itu mengajarkan saya banyak tentang penerimaan, tentang kemanusiaan. Kini di usia 40-an, saya hidup tenang di kampung. Saya jadi guru agama yang disegani. Anak-anak murid suka cerita saya tentang kasih sayang Tuhan yang luas. Saya tak lagi sembunyikan orientasi saya pada orang terdekat. Beberapa terima, beberapa menjauh. Tapi saya tak peduli lagi. Saya percaya Tuhan menciptakan kita dengan beragam dan cinta yang tulus tak pernah salah. Kisah saya dan Rama jadi pelajaran, cinta bisa datang dalam bentuk tak terduga dan kadang harus dibayar mahal. Tapi di akhir, yang tersisa adalah kemanusiaan. Kita semua manusia, layak dicinta dan mencinta. Kalau ada pemuda seperti saya dulu yang membaca ini, ingat kamu tak sendirian. Cari dukungan, jalani dengan bijak, dan percaya suatu hari masyarakat akan lebih baik. Cinta terlarang kami mungkin berakhir tragis, tapi itu membawa cahaya pada banyak hati lain. Dan di surga nanti, saya harap bertemu Rama lagi, bebas dari segala judemen.